saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya agresi militer Belanda 1 dan 2. Pertama, agresi militer Belanda 1. Latar belakang agresi militer Belanda 1 adalah adanya penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntutan Belanda yang berisi tentang keharusan Republik Indonesia untuk mengirim beras dan penyelenggaraan Gendarmeri atau keamanan dan ketertiban bersama. 2. Agresi militer Belanda 2. Agresi militer Belanda 2 terjadi pada 19 Desember 1948. Latar belakang terjadinya agresi militer Belanda 2 ialah adanya pengingkaran Belanda atas hasil perjanjian Renville, di mana Belanda tidak mau lagi terikat dengan perjanjian Renville. Tujuan utama agresi militer 1. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Tujuan utama agresi militer 2. Tujuan utama bangsa Belanda melakukan agresi militer 2. Belanda ingin menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia dan menguasai kembali seluruh wilayah Republik Indonesia seperti dahulu kala dengan cara melakukan agresi militer 2 terhadap daerah penting yaitu kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia saat itu. Pihak Belanda sengaja menyerang ibu kota Republik Indonesia tidak aman dengan harapan kondisi tersebut membuat bangsa Indonesia menyerah dan bersedia menuruti ultimatum yang diajukan oleh bangsa Belanda. Agresi militer Belanda 1 adalah kekalahan Belanda dalam peperangan. Kekalahan itu membuat ekonomi Belanda lesu. Belanda pun ingin membangkitkan perekonomian negaranya dengan kembali menguasai kekayaan alam Indonesia. Sejumlah tentara Belanda dikirim kembali ke Indonesia. Belanda datang dengan membonceng pasukan sekutu yang menang Perang Dunia Kedua. Kali ini, Belanda datang dengan bendera baru, bukanlah VOC, melainkan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. Pada 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum atau peringatan keras meminta Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis atau garis gencatan garis gencatan senjata. Ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah. 5 hari kemudian, pada 21 Juli, Van Mook melakukan siaran radio secara gamblang, menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat pada hasil perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati itu ialah satunya pengakuan Belanda secara de facto pada negara Republik Indonesia. Pemerintahan Indonesia melaporkan agresi militer ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB lantas mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus 1947. Dewan Keamanan PBB terus mendesak Belanda menghentikan agresi militer. Belanda pun menerima resolusi itu dan menyetop pertempuran pada 5 Agustus 1947. Agresi militer Belanda 2 adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 Desember 1948. Belanda kembali datang dan melancarkan sejumlah serangan. Serangan ini dinamakan agresi militer Belanda. Terdapat 2 kali serangan yang dilakukan terhadap Indonesia, yakni agresi militer Belanda 1 atau Operatie Product dan agresi militer Belanda 2 atau Operatie Krai alias Operasi Gagak. Tujuan agresi militer Belanda 2 adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Roem, dan Age Pringgodigdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada pemerintah kemakmuran Syarifudin Prawira Negara untuk membuat pemerintah darurat sementara. Soekarno membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India Sudarsono, Menteri Keuangan A.A. Maramis, dan staf kedutaan RILN Palar untuk membentuk Actual Government of Republik Indonesia di New Delhi. Actual Government adalah pemerintah resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan pun kembali pulih pada 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Rym-Royen. Itulah kronologi jalannya agresi militer 1 dan 2.
Di tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan resolusi nomor 27 yang meminta pihak Belanda dan Indonesia untuk saling meletakkan senjata dan melaksanakan mediasi damai mengenai konflik ini. Setelah mendapat tekanan internasional dari PBB, akhirnya agresi militer Belanda I ini pun berakhir di tanggal 17 Januari 1948 melalui Perjanjian Renville. Pertempuran agresi militer Belanda II ini telah banyak memakan korban jiwa dan kerusakan masif bagi Indonesia. Serangan Belanda terhadap Indonesia juga dipublikasikan hingga ke kancah internasional termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kekuatan besar juga mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata dan perundingan damai secepat mungkin. Akhirnya, tanggal 7 Mei 1949, agresi militer Belanda II berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Roem-Royen. Dampak agresi militer Belanda I. Dampak dari agresi militer Belanda I ternyata memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya yaitu, yang pertama, 1. Dukungan dunia internasional kepada Belanda menurun. Sebaliknya, Indonesia mendapat banyak dukungan dan simpati dari negara-negara di dunia. Yang kedua, beberapa negara mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Dan yang ketiga, posisi Indonesia dalam perjanjian internasional semakin kuat. Yang terakhir, Indonesia menerima dukungan dan simpati dari dunia internasional. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, 1. Melehakan kekuatan militer Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia menjadi lebih sempit. Yang ketiga, banyak korban dari Indonesia, baik tentara maupun masyarakat sipil. Yang keempat, mempengaruhi ekonomi negara. Dan yang kelima, mengganggu stabilitas politik Indonesia. Selanjutnya, dampak agresi militer Belanda II. Yang pertama, Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional karena terus-menerus dengan gencar menyerang Indonesia, yang mengakibatkan PBB mendesak Belanda untuk membebaskan para pemimpin yang ditangkap dan kembali memenuhi Perjanjian Renville. Yang kedua, terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang sampai akhir membuktikan kuatnya kekuasaan Indonesia. Hal ini sekaligus membuktikan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada. Dan yang ketiga, TNI melakukan perlawanan dengan cara gerilya yang baru berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Roem-Royen yang menjadi tanda berakhirnya agresi militer II Belanda, yaitu pada tanggal 7 Mei 1949. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.